Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, di masa Ahok jadi komisaris utama Pertamina, BUMN Energi kebanggaan Indonesia itu rugi 11,3 triliun rupiah dalam 6 bulan pertama di tahun 2020. Apakah kalung anti COVID-19 produksi Kementerian Pertanian tidak ampuh? Karena sejauh ini ada 17 pegawai Kementan positif COVID-19. Jumlah suami istri yang bercerai terus meningkat di masa pandemi. Inilah Top News One. Di tengah anjloknya harga minyak dunia, kinerja BUMN Migas PT Pertamina Persero juga turut anjlok. Dalam laporan keuangan yang dirilis kemarin, Pertamina mencatat total penjualan turun hingga 19,8% di semester pertama 2020 menjadi 20,8 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara laba kotor anjlok hingga 54,8% menjadi 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga rugi di tahun berjalan tercatat mencapai 767,9 juta dolar atau sekitar 11,3 triliun rupiah. Dalam penjelasannya, Pertamina berdalih ada 3 hal yang membuat kinerja Pertamina terpukul. Mulai dari anjloknya harga minyak dunia, penurunan konsumsi minyak saat pandemi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Buruknya kinerja Pertamina ini tampaknya tidak sejalan dengan janji Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang 10 Desember 2019 lalu di akun Twitternya, yakin bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Pakai semua di sini. Ini Rano Dwi Putra, pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Bali yang terciduk menyelundupkan sabu. Ketika digeledah petugas keamanan Bandara Hang Nadiem Batam, Rano kedapatan menyembunyikan berkantong-kantong metamfetamin di beberapa bagian tubuhnya. Ada yang di betis, sepatu, pinggang, serta dekat kemaluan. Total, ada 1,7 kilo sabu yang melekat di badan pria yang mengaku sebagai petugas bandara di Denpasar ini. Rano tidak sendirian saat beraksi. Kekasihnya, Maulidia, turut andil. Total ada lebih dari 3 kg sabu yang mereka selundupkan. Jadi didapati kedua orang ini membawa narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 3 kilo 89 gram. Jadi di kedua orang ini memasang di tubuhnya, jadi di badannya disembunyikannya dan dilapisi dengan baju, tetapi tertangkap pada saat pemeriksaan di Bandara Hang Nadiem Batam. Apa benar mereka itu PNS, Pak? Ya, satu pelaku statusnya PNS, satu lagi PNS tadi ada laki-laki, yaitu PNS di Bali. Di Bali. Kemudian satu lagi pelaku adalah seorang wanita dari kota Batam. Kedua sejoli ini terbang dari Pekanbaru dengan tujuan Surabaya dan transit di Batam. Ketika menyelundupkan narkotika, Rano sengaja memanfaatkan seragamnya untuk mengelabui pemeriksaan petugas di bandara. Sehingga sebelumnya, oknum di Sub Bali itu bisa lolos. Buka aja semua. Ini yang otaknya. Buka aja. 17 pegawai Kementerian Pertanian dinyatakan positif COVID-19. Temuan ini membuat Gedung C, Kementerian Pertanian, ditutup sementara.
Gedung C, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian ditutup sementara waktu setelah 17 pegawainya ditemukan terpapar COVID-19. Hasil ini didapatkan setelah Kementerian Pertanian melakukan tes PCR dan swab ke seluruh pegawainya. Semua tempat tentu saja tidak aman banget dengan COVID-19 ya. Tidak hanya di Kementan, tidak hanya di tempat lain. Dan saya punya pegawai di sini kan puluhan ribu nih. Kemudian ternyata ada sekitar 17-an orang ya tidak sekaligus dalam beberapa bulan terakhir ini terkena COVID. Dan swab terakhir kita kan terus Pak Sekjen melakukan swab nih. Ya setiap bulan kita ngecek lagi karena tentu pegawai kita juga dari rumahnya ada tempat pergaulan, ke pasar dan lain-lain, bahkan beraktivitas. Saya kan tidak turun ke lapangan. Oleh karena itu memang pendekatan protokol kesehatan, rapid test, swab itu adalah biasa di kita. Dan terakhir swab kita ada 2 lantai di gedung C ini ya, gedung C yang ada adik-adik kita, anak-anak kita yang kena COVID dan sudah ditangani. Dan seperti itu, kalau ada yang seperti ini tentu saja ya, kita harus lebih prepare. Salah satu bentuknya adalah melakukan penyemprotan ya, dan melakukan sterilisasi lagi kembali, termasuk semua lift dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja kita berharap ya dengan kewaspadaan yang seperti ini kita tidak paranoid, tetap harus kerja, tapi harus digilir. Dan Pak Sekjen sudah menggilir, ada yang kerja dari rumah, ada dan lain-lain. Tapi kalau ada yang masif seperti ini, 1 lantai itu ya disemprot lagi deh, di Bekasi lagi. 17 pegawai Kementerian Pertanian yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut kini menjalani karantina mandiri hingga dinyatakan sembuh dari virus corona. Sejumlah karyawan Kementan yang positif COVID ini sepertinya mengindikasikan walaupun Kementan memproduksi kalung anti-COVID dan percaya bahwa kalung itu ampuh, nyatanya tetap saja virus COVID masih sangat kuat dan membuat karyawan Kementan terkapar. Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang mengizinkan tenaga kerja asing asal Cina masuk ke Bintan. Padahal banyak orang lokal yang belum memperoleh pekerjaan. Mereka menuntut transparansi data pekerja dari pemerintah. Bagaimana pemerintah hari ini terbuka terkait permasalahan TKA dan kemudian tenaga kerja lokal yang akan diperjuangkan. Kami akan mengusut sampai akhir. Bahwasanya harus targetkan selesai, Pak. Karena ini adalah daerah kita yang kita berguris. Selain di kantor Dinas Tenaga Kerja, massa juga menuju kantor gubernur. Pemerintah provinsi akan mengagendakan dialog ilmiah mengenai tenaga kerja dengan mahasiswa. Dialog diadakan secara ilmiah untuk dapat menyampaikan solusi dan lainnya dan informasi lainnya berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di kepolisian secara umumnya lah, yang ada positif negatifnya atau apa. Nah, saya kira tapi proyek harus jalan terus. Mahasiswa akan terus menggelar aksi jika pemerintah tidak mengumumkan informasi TKA asal Cina dan solusi untuk pekerja lokal. Di Jakarta, buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung DPR. Sebelumnya, Long March buruh menutup ruas Jalan Es Parman hingga memicu terjadinya kemacetan arus lalu lintas hingga 3 km. Buruh yang berasal dari Tangerang ini juga menggelar aksi teatrikal dengan membawa keranda jenazah. Kaum buruh kemudian menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR. Para buruh menilai 9 poin RUU Omnibus Law sangat merugikan. Mereka menolak PHK massal dan hilangnya hak pekerja seperti pesangon.
Pemerintah resmi menunda pencairan program bantuan subsidi upah atau subsidi gaji sebesar Rp600.000 per bulan. Sedianya tahap pertama cair pada 25 Agustus hari ini. Penundaan pencairan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Penyaluran bantuan untuk pekerja non-ASN dan BUMN yang menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja mundur karena proses yang masih harus dilakukan pemerintah. Setelah menerima data yang sudah divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk memastikan kesesuaian data paling lambat 4 hari kerja. Sejauh ini, Kementerian Tenaga Kerja sudah menyerahkan data 2,5 juta calon penerima bantuan. Warga memadati pelataran Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah calon pemohon gugatan cerai, sementara sebagian lainnya yang juga memenuhi area pengadilan adalah pasangan yang akan jalani sidang untuk berpisah. Para penggugat datang membawa keluarga dan kerabat sebagai saksi, sehingga suasana Pengadilan Agama pun menjadi lebih ramai. Humas Pengadilan Agama Soreang mengungkapkan, dalam sebulan ini sudah ada 5.700 kasus gugatan cerai. Dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu alasan mereka berpisah. Namun membludaknya pengunjung hari ini diakibatkan beberapa tanggal merah di bulan Agustus. Ada kenaikan jumlah perkara masuk karena yang sebelum-sebelumnya itu kisarannya kan kurang lebih sekitar 700, 800 sampai 900 perkara. Itu rata-rata dari pencarian sendiri karena apa, Pak? Karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadi akibat karena mungkin karena dampak dari pandemi itu banyak orang yang di PHK dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi ya. Terlepas dari itu banyak antara lain pihak ketiga, mungkin KDRT atau perselingkuhan dan lain sebagainya. Tingginya angka perceraian ini perlu dievaluasi pemerintah setempat. Sebab perpisahan berpotensi membawa dampak buruk pada pasangan itu serta anak mereka.